got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to the ground. Oke, pertama-tama kita akan membahas latar belakang dari proyek kami. Latar belakang terdiri dari teorinya atau pengertian, tujuan, dan manfaat. Nah, pasar merupakan tempat terpenting terjadinya proses jual beli barang dan jasa. Masyarakat PT Gula Putih Mataram membutuhkan banyak hal setiap harinya, sehingga para penyedia barang dan jasa di pasar begitu penting keberadaannya. Selain proses produksi, proses distribusi harus ada juga di dalam kegiatan ekonomi yang terjadi. Tentunya, proses distribusi membutuhkan banyak faktor pendorong, penghambat, dan lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses distribusi di pasar PT Gula Putih Mataram. Selanjutnya, kita akan masuk ke tujuannya. Apa tujuan kami dalam melakukan proyek ini? Yang pertama, ada untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses distribusi. Yang kedua adalah untuk mengetahui cara mengatasi permasalahan tersebut. Yang ketiga, manfaatnya. Yang pertama adalah bagi penulis dapat menggali lebih dalam informasi mengenai kegiatan ekonomi yakni tentang distribusi. Nah, yang kedua adalah bagi pembaca dapat menambah wawasan mengenai kegiatan distribusi di pasar PT Gula Putih Mataram. Sekarang kita masuk ke teori, yaitu tentang fungsi pasar. Fungsi pasar itu ada 3. Yang pertama, fungsi pasar sebagai pembentuk harga. Pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Awalnya, penjual dan pembeli itu melakukan tawar-menawar hingga terbentuknya kesepakatan harga. Dari pihak pembeli, biasanya tawar-menawar itu memperhitungkan kualitas barang ataupun manfaat barang yang dibeli. Sedangkan dari pihak penjual itu memperhitungkan laba ataupun keuntungan yang dia inginkan. Kemudian yang kedua, fungsi pasar sebagai promosi. Promosi artinya memperkenalkan produknya kepada masyarakat luas. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi pasar sebagai distribusi. Fungsi pasar sebagai untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Melalui transaksi jual beli, produsen dapat memasarkan barangnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor dalam distribusi. Yang pertama adalah produk. Produk berkaitan dengan objek fisik yang dihasilkan perusahaan. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain nilai barang, besar dan berat barang, dan mudah rusaknya barang. Selanjutnya adalah pasar. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain jumlah pembeli, letak geografis, jumlah pesanan, dan kebiasaan dalam pembelian. Berikutnya adalah produsen. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain pendanaan, pengalaman, dan kemampuan dalam distribusi, pengawasan saluran, dan pelayanan yang diberikan. Selanjutnya adalah perantara. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain pelayanan perantara, keuangan ke perantara, sikap perantara terhadap kebijakan produsen, volume penjualan, dan ongkos penyaluran barang. Pihak-pihak dalam distribusi yaitu yang pertama adalah agen, yang kedua maklar, yang adalah komisioner, yang keempat adalah importir, nah yang kelima adalah eksportir, yang keenam adalah grosir, nah yang terakhir adalah pedagang eceran. Nah, untuk menjawab rumusan masalah atau hal yang ingin kita capai di dalam penelitian ini, kita melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber. Kepada narasumber yang pertama, kami merumuskan beberapa pertanyaan. Ada 8 pertanyaan, yakni yang pertama, Bapak Ibu berasal dari mana? Yang kedua, di mana atau dari siapa Bapak Ibu mengenal GPM?
Yang ketiga, mengapa Bapak Ibu memilih untuk berjualan di dalam GPM dibandingkan di luar GPM? Yang keempat, apakah Bapak Ibu perlu pergi keluar site untuk penyetokan barang? Yang kelima, apa hambatan Bapak Ibu dalam proses pengambilan barang dari luar site ke dalam site? Yang keenam, bagaimanakah cara mengetahui kebutuhan konsumen? Yang ketujuh, dikemanakan barang yang sudah tidak dibutuhkan oleh konsumen namun stoknya masih ada? Dan yang terakhir, apakah Bapak Ibu pernah berjualan di luar site? Nah, kalau tadi kan Miftah telah membacakan daftar pertanyaan untuk narasumber yang pertama. Saya akan membacakan daftar pertanyaan narasumber yang kedua. Ada 10 pertanyaan. Yang pertama adalah, Bapak Ibu berasal dari mana? Yang kedua, mengapa Bapak Ibu memilih untuk berdagang produk baju muslim yang jarang orang jual? Yang ketiga, berapa kali Bapak Ibu stok barang? Yang keempat, apa hambatan Bapak Ibu dalam proses membawa barang dari luar site ke dalam GPM? Yang kelima adalah, bagaimana cara Bapak Ibu menjual barang dagangan tersebut? Yang keenam adalah, bagaimana cara Bapak Ibu mendistribusikan kepada konsumen jika membeli secara online? Yang ketujuh adalah, apa kesulitan hambatan saat pengiriman keluar site? Yang kedelapan, bagaimana cara mengetahui kebutuhan konsumen? Yang kesembilan adalah, apa yang Bapak Ibu lakukan kepada stok yang lama atau dikemanakan stok tersebut? Yang terakhir adalah, dari mana atau dari siapa Bapak Ibu mengenali Mibras? Jadi kita berada di part terakhir dari proyek kita. Saran dan kesimpulan. Saran yang pertama yaitu, bagi peneliti berikutnya dapat mengembangkan ide kami, para peneliti, agar dapat mencapai pertanyaan kedua dari penelitian ini, yakni mengetahui cara mengatasi hambatan yang dialami distributor, agar penelitian selesai dengan maksimal. Saran yang kedua, bagi para pembaca dapat menambah pengetahuan mengenai kegiatan ekonomi distribusi. Kesimpulannya adalah, para distributor cenderung terhambat di faktor perantara, di mana dari kedua narasumber tersebut, sarana transportasi yang susah akan membuat proses masuknya barang pasokan dari luar ke dalam site lebih susah.